Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Apakah NTT menuju kebangkrutan? Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita membaca berita baik di media online maupun di media-media mainstream akhir-akhir ini, kita mendapatkan satu informasi yang memang mencemaskan dan bahkan melahirkan pesimisme. Utang Pemprov NTT tembus 1 triliun lebih. Itu kira-kira judul beritanya. Dan kalau kita membaca berita semacam itu, narasi-narasinya diisi dengan nada-nada pesimisme. Di situ disampaikan bahwa NTT punya utang yang begitu banyak, bahkan tembus 1 triliun lebih. Kapasitas fiskal kita terbatas, ruang fiskal kita semakin kecil, anggaran defisit, utang banyak, ada OPD yang bahkan hanya untuk belanja rutin, listrik dan air, tidak bisa belanja program karena kekurangan uang. Para ASN kita menderita karena tunjangan-tunjangan mereka itu, entahkah TPP dan yang lain-lain itu tidak bisa dibayarkan karena ketiadaan uang. PAD kita rendah, bahkan salah satu sektor yang menyumbang PAD begitu banyak seperti pajak kendaraan bermotor di tahun 2023 ini sampai di bulan Juli baru mencapai 30% realisasinya. Ini menggambarkan bahwa saat ini memang NTT benar-benar memasuki satu situasi yang sulit. NTT diambang suatu situasi yang membuat banyak orang pesimis. Maka pertanyaan saya adalah, apakah memang benar-benar NTT saat ini menuju ambang kebangkrutan? Anda semua bisa menjawabnya. Tetapi semua itu dipicu oleh pinjaman daerah. Pemerintah daerah NTT berani meminjam 1,3 triliun dari PT SMI. Ini bukan uang sedikit. Ini uang yang sangat banyak. Memang tujuannya baik untuk akselerasi pembangunan infrastruktur di NTT. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dimanage dengan serius, maka akan ada kesulitan untuk pengembalian pokok maupun bunga pinjaman. Bahkan dari informasi yang saya dapatkan, untuk tahun 2023 ini, pemerintah harus menyiapkan uang sebesar 360 miliar untuk membayar bunga pinjaman itu. Ini bukan uang kecil. Karena itu saudara-saudara, ini memang menjadi keprihatinan kita. Bahkan dalam opini di Poskupang yang saya baca, yang ditulis oleh seorang ekonom, dosen Universitas Kristen Natawacana, Pak Fritz Vanggedai. Beliau menyatakan bahwa pemerintah NTT dan DPRD NTT harus bertanggung jawab terhadap situasi saat ini. Mengapa? Karena pinjaman itu adalah pinjaman pemerintah atas persetujuan DPRD NTT. Beliau sampaikan di opini itu. Karena itu memang pemerintah dan DPRD harus bertanggung jawab atas situasi yang terjadi saat ini. Maka solusinya cuma satu menurut beliau, meningkatkan PAD. Karena memang hanya melalui PAD yang banyak kita bisa membayarkan bunga pinjaman itu. Situasi saat sekarang adalah PAD kita di NTT terbatas. Realisasi PAD belum mencapai target. Ini satu kondisi ekonomi yang memang menyakitkan. Tetapi ini fakta. Di satu sisi kita harus membayar bunga pinjaman yang begitu besar. Karena itu memang banyak pergunjingan, reaksi, narasi, argumentasi publik berkaitan dengan pinjaman daerah pemerintah Provinsi NTT yang mencapai 1,3 triliun. Pasti ada pertimbangannya. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau tidak dikelola, tidak di-manage dengan baik, maka dampaknya akan kita rasakan saat ini. Karena itu kita tentu tidak berharap agar NTT bangkrut. Dan saya yakin bahwa NTT tidak akan bangkrut. Tetapi gejala-gejala realitas yang kita alami hari ini
yang tersampaikan media itu sebenarnya adalah gejala maupun realitas ya menuju suatu kebangkrutan. Walaupun kita berharap NTT jangan bangkrut. Karena itu memang kita rindu hadir pemimpin baru di NTT untuk bisa segera mengatasi persoalan ini. Bahkan publik sudah merindu hadir penjabat gubernur di NTT yang bisa menerapkan disiplin anggaran yang luar biasa agar ya tertib anggaran, disiplin anggaran supaya bisa mengelola utang ini dengan baik sehingga bisa dibayarkan ya bunga pinjamannya, tetapi sekaligus tetap ada geliat pembangunan di NTT. Jangan sampai karena semua uang itu dialihkan untuk membayar bunga utang, bunga pinjaman, justru pembangunan itu tidak berjalan maksimal. Ini yang berbahaya ya. Karena itu memang kita menanti ya siapa yang akan ditunjuk menjadi penjabat gubernur di NTT, dan kita berharap penjabat gubernur yang ditunjuk adalah figur yang akan secara tegas dan serius menerapkan disiplin anggaran di NTT. Dan kita tahu bahwa setiap anak NTT hari ini menanggung utang pemerintah NTT, bahkan utang itu akan berakhir sampai dengan tahun 2008. Artinya setiap kita berkontribusi untuk bagaimana ya mengembalikan utang itu. Karena itu kita berharap agar pemerintah dan DPRD perlu berpikir serius ya bagaimana menyikapi persoalan yang ada saat ini. Saudara-saudara, ya demikian catatan saya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.